البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh iya ya, lupa dia tertinggal di belakang. Tapi pinjam punya aku mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babu al-khamisu wal ishrun, bab yang ke-25, babul amri bi adail amanah. Perintah untuk menunaikan amanah. Masya Allah, kitab Riyadhus Shalihin ini ratusan tahun sudah apa? Sudah tersebar di kalangan muslimin. Imam Nawawi tahun 500-an. Tapi apa? Seandainya orang-orang mengamalkan isinya semua, nih saya apa? Umat jadi bagus itu. Nggak ada yang berkhianat, nggak ada juga yang curang di pasar-pasar, di pekan-pekan, nggak ada juga yang dia itu menindas orang yang lemah dan seterusnya. Ini kitab termasuk yang paling terkenal di kalangan muslimin setelah apa? Al-Quran dan Sahihain. Ma'ruf, kitab apa? Riyadhus Shalihin. Tapi sayangnya banyak orang membaca dan tidak ambil kisah dengan kandungannya. Tayyib. Sekarang pembahasan masalah perintah untuk menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Amanah dijelaskan oleh para ulama itu adalah ma yu'tamanu bihi, yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, min malin wa ghairi, yaitu boleh jadi berupa harta, boleh jadi dia itu adalah berupa apa? Berupa rahasia dan lain-lain. Semuanya istilahnya adalah amanah. Maka di sini Allah Ta'ala mendatangkan dengan apa? Pola keumuman, dengan al-istighraqiyah. Antu adul amanat, ini umum. Sama saja amanah itu terkait dengan harta, ataukah terkait dengan apa itu? Rahasia, ataukah terkait dengan jabatan-jabatan dan semuanya, seluruh pekerjaan dan sebagainya. Seseorang manakala dia sudah diterima bekerja di suatu perusahaan, atau bekerja kepada seorang majikan, atau bekerja di suatu bidang pemerintahan, maka dia itu sudah diberi amanah oleh orang yang di atasnya untuk menjalankan tugas-tugas. Dan nanti setiap bulan atau barangkali setiap hari dia akan mendapatkan bagian dari upah dia. Maka harusnya dia itu apa? Menunaikan amanah sebagaimana mestinya. Sebagaimana atasan dia juga begitu, dan yang di atasnya juga begitu. Dan pekerja yang tertinggi yaitu raja dan kepala negara, dia adalah ajirullah. Hadisnya hasan bahwasanya para yaitu kepala negara, mereka adalah pegawai Allah untuk mengurusi rakyat ini. Maka masing-masing itu harus menunaikan amanah, dan nanti Allah Ta'ala akan meminta tanggung jawab atas amanah-amanah mereka itu. Ini masuk dalam keumuman hadis Ibni Umar muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas penggembalaan dia. Ada yang menggembala harta, ada yang menggembala manusia, ada yang menggembala kambing dan sebagainya. Ada yang tugasnya adalah menggembala apa? Berkas-berkas rahasia dan sebagainya. Ini semua adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Disampaikan kemana? Ila ahliha, kepada yang berhak mendapatkannya. Kalau kita ditugaskan menyampaikan surat rahasia kepada si fulan, maka sampaikan kepada dia, jangan kepada yang lain. Kalau kita ditugaskan menjaga harta ini untuk apa? Untuk diberikan kepada 8 asnaf, maka berikan kepada 8 asnaf itu, jangan kepada yang lain. Dan seterusnya. Tokong tidak masuk di dalam 8 asnaf. Maka nggak boleh zakat muslimin diberikan kepada tokong-tokong. Dan juga tidak boleh diberikan untuk membangun, misalkan apa? Membangun jalan, itu bukan masuk. Karena jalan itu sesuatu yang bersifat duniawi, maka dia bukan masuk dalam istilah fisabilillah. Maka tidak boleh dia digunakan untuk membangun jalan. Jalan ini diambil dari baitul mal, bukan dari apa? Bukan dari zakat muslimin. Baitul mal yang bukan apa? Bukan dari zakat. Dan seterusnya, masing-masing itu sudah harus ditentukan amanahnya. Iya, manakala ilmu sudah dilupakan, orang sudah
sudah peduli kepada ilmu dunia dan tidak terlalu ambil kisah dengan ilmu syariat yang benar, maka mereka akan campur urusannya itu. Ketika campur, maka di hari kiamat akan kacau urusannya. Na'udzubillah. Ada yang mengatakan bahwa amanah ini bukan hanya boleh dipercaya, bukan hanya boleh menyimpan, tetapi dia ada kemahiran untuk melaksanakan tanggung jawab. Oh, jelas. Makanya para ulama mensyaratkan bahwasanya apa? Para pemegang amanah dia itu harus orang-orang yang mahir di dalam bidangnya itu, bukan sembarangan orang. Orangnya harus apa? Harus mahir. Yang kedua adalah syarat pertama adalah Islam, syarat yang kedua akal, syarat yang ketiga adalah al-ilmu, syarat yang keempat adalah apa? As-sidq. Dan seterusnya ada beberapa syarat disebutkan di situ tentang masalah pemeliharaan amanah. Tidak sembarang orang mendapatkan hak untuk memelihara amanah. Karena kadang ada orang jujur tapi dia tidak tahu bagaimana. Ada orang yang dia pandai tetapi dia berkhianat, kata Ibnu Hajar. Maka syarat-syarat harus terpenuhi. Dan barang siapa dia tidak menunaikan amanah di dunia, nanti di hari kiamat dia akan masuk neraka dan disuruh untuk mencari amanah dia di dalam neraka itu dan disampaikan kepada orang yang menjadi objek amanah itu. Kalau orangnya di dalam neraka, cari itu dari miliaran orang itu, cari mana orangnya sekarang. Kalau orangnya di surga, makin sulit lagi untuk mencarinya, karena orang yang di dalam neraka tidak mungkin keluar dari neraka masuk ke surga kalau dia adalah kafir. Kalau dia mukmin masih mungkin keluar, tetapi setelah berapa lama di dalam neraka cari-cari nggak dapat. Ini ruginya orang-orang yang dia menyia-nyiakan amanah. Makanya para ulama salaf mereka paling jauh dari mau memikul amanah-amanah yang bersifat pemerintahan. Karena Rasulullah telah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaha amanah wa innaha khizyun wan nadamah yaumal qiyamah. Wahai Abdullah bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan, karena dia itu adalah amanah di dunia dan dia itu adalah kehinaan dan penyesalan di akhirat nanti. Dan hadisnya, kalau ini hadisnya sahih di Sahihain atau di salah satunya, dan juga dalam hadis sahih yang lain, nanti tidak ada seorang pun yang memimpin orang lain walaupun satu orang kecuali dia akan menyesal walaupun dia orang yang adil, karena urusannya itu berat sampai dia nanti selamat. Itu baru satu orang, bagaimana kalau 20 juta orang, gimana kalau 200 juta orang. Nah, di dunia dia famous, tapi di akhirat na'udzubillah urusannya. Ya. Sementara apa? Dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari siapa itu? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, likulli ghadirin liwa'un indastihi yaumal qiyamah. Setiap orang yang berkhianat nanti di hari kiamat di bontotnya itu akan ada bendera yang ditancapkan. Bendera dikatakan hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianatan si fulan. Kemudian Rasulullah bersabda, ada datang dua hadis tentang masalah itu. Salah satunya Rasulullah mengatakan ala la ghadrata a'dhamma min ghadrati amiri am. Ketahuilah tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan pemimpin umum. Maka semakin besar kepemimpinan, maka ujian dia akan semakin besar. Maka boleh jadi di dunia dia famous, di akhirat dia juga famous. Tapi rugi kalau famousnya adalah dengan bendera yang dibontot itu. Na'udzubillah. Terkenal di seluruh alam semesta dengan bendera yang besar. Bendera sebagai apa? Pengkhianat. Ini rugi besar. Na'udzubillah. Makanya apa? Hendaknya kita hati-hati di dalam memelihara amanah. Cukup amanah di keluarga kita saja itu sudah cukup berat, cukup besar. Belum lagi apa kalau kita pengen jadi kepala kampung, belum jadi kepala apa lagi nggak tahu. Semuanya adalah amanah, maka hendaknya masing-masing memikul sesuai dengan bidangnya dan tidak membebani diri melebihi kemampuan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.